share atau saling tanya jawab atau dan sebagainya. Kita mengalir aja. Nah, sebelum saya ke materi, saya ingin ngajak ice breaking dulu ya teman-teman. Ada yang tahu nggak ini kira-kira gambar ini bercerita tentang apa ya? Ada kura-kura, kemudian ada kelinci, kemudian ada tali merah itu ya. Ada yang mungkin yang suka dongeng mungkin akan familiar ya, lomba lari balapan. Ya, lomba lari balapan. Kita kan tahu ya ada salah satu dongeng itu bercerita mengenai kelinci balapan sama kura-kura. Nah, betul lomba lari. Kalau kita tahu ya kura-kura jalannya lambat, kelinci kenceng. Tetapi di tengah jalan, kelinci ini malah milih tidur. Nah, kura-kura konsisten jalan terus, dan yang menang ternyata kura-kura. Nah, kelinci menyepelekan kura-kura, betul. Nah, ini saya harap teman-teman bisa kita belajar bersama ya, dan ini juga saya terapkan bahwa kita jadilah seperti kura-kura, bukan lambatnya ya. Ya kita lambat tidak masalah kok teman-teman. Yang penting adalah intinya adalah kita konsisten, jalan pelan-pelan sampai tujuan gitu loh. Nah, sama halnya dengan CPNS teman-teman. CPNS itu proses yang sangat panjang, seleksi itu sangat panjang. Bahkan saya menyiapkan administrasi, belum ada pengumuman pun saya sudah menyiapkan. Kira-kira formasi, misalnya kita mau ngincer formasi apa, di instansi apa, saya siapkan dulu apa namanya berkas-berkasnya yang dari formasi yang tahun lalu, dari pengumuman tahun lalu. Jadi artinya gini teman-teman, prosesnya itu akan sangat panjang. Sampai nanti teman-teman lolos CPNS, kemudian masih harus pemberkasan, dan nanti dari CPNS ke PNS itu juga ada proses yang perlu kalian jalani lagi. Dan itu proses yang sangat panjang. Maka jadilah kura-kura. Konsistennya ya. Kalau kalian cepat dan konsisten, lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa cepat, ya konsisten. Tapi jangan cepat terus tidak konsisten. Nah, itu lebih bahaya. Gitu. Jadilah kura-kura. Itu maksud saya. Tips mempertahankan konsistensi. Tips mempertahankan konsistensi itu yang pertama kalau saya ya, saya menargetkan, setiap hari itu saya menargetkan, kira-kira saya mau belajar apa hari ini. Berapa soal, materinya tentang apa, kalau misalnya kita tidak mau mengerjakan soal, ya kita mau belajar tentang kisi-kisi apa. Dan ada yang prosesnya, TIU 3 hari, kemudian istirahat, lanjut TWK 3 hari. Ada yang selang-seling gitu. Nah, itu kalau saya seperti itu ya teman-teman, dan ikut jujur ya, jujur saya juga ikut bimbel itu supaya saya juga ada teman belajarnya. Atau teman-teman kalau waktu saya bimbel sudah selesai, saya tuh lihat di YouTube itu loh. Ya nggak apa-apa, YouTube-nya tetap jalan, tapi kita sambil belajar itu nggak masalah. Walaupun materinya beda ya, tapi kita selasa belajar. Nah, cara TWK di sini kemarin saya ngobrol sama Coach Fajar itu, saya menghindari TWK juga Kak, karena gini, nilai saya TWK itu 105 Kak, nggak tinggi banget kok, biasa sih, dan itu sudah bersyukur. Kalau bagi saya TWK itu nggak tahu ya, yang tahun lalu itu analisis sih Kak, itu yang tapi bukan berarti kita tidak menghafal ya, kita perlu menghafal juga, karena tapi nggak usah sampai, kalau saya nggak usah sampai benar-benar hafal banget gitu, enggak, karena kehafalan itu membantu kita menganalisis. Nah, ada yang 90 saya kemarin saya daftar dosen Kak. Oke. Oke. Ya saya semain 105 kok, saya juga nggak tinggi amat. Nah, ini kita masuk ke TKP dulu ya teman-teman. Jadi menegaskan kembali, kira-kira kalau kita mengerjakan TKP, apa sih yang kita lakukan? Nah, ada CPNS 2 TBK, oh saya kalah, satu soal. Nah, ya, ini ada 3 prinsip ya teman-teman, ketika kita mengerjakan TKP, yang perlu teman-teman pegang. Mau soal bentuknya seperti apapun, pegang 3 ini. Kalau saya ya, pertama di soal itu kita tahu bahwa kita ini posisinya siapa sih? Apakah Anda di situ diposisikan sebagai dokter,
atau resepsionis, atau apa ya, atau guru. Nah, itu posisinya kalian harus jelas. Kira-kira di sana itu di soal itu dia minta kita sebagai apa, gitu. Jadi itu harus jelas ya. Siapa Anda ini harus benar-benar kalian identifikasi. Itu kalau saya. Nah, setelah selanjutnya kita harus ngerti. Setelah kita tahu kita ini posisinya siapa, kita harus tahu kisi-kisi yang ditampilkan ini apa. Nah, biasanya ya teman-teman, 2 kali saya ikut SKD itu kisi-kisi ditampilkan di dalam soal. Ketika kita membahas mengenai misalnya figural, itu ada tulisannya di atas atau di bawah ya, tergantung tuh nanti UI-nya ya, apa interface-nya ya. Tapi yang pasti itu ditampilkan. Ada profesionalisme, ada figural, ada Pancasila, dan sebagainya. Jadi itu pegang bahwa ketika kalian membahas ketika kalian mengerjakan profesionalisme, fokus pada solusi yang mencerminkan profesionalisme. Nanti akan kelihatan. Nah, kalau yang ikut bimbel DND itu ada tabelnya. Coba kalian cari yang di bagian materi itu ada ciri-ciri soal profesionalisme atau integritas, itu ada ciri-cirinya seperti apa dan solusinya menjawabnya seperti apa. Berapa nilai TKP kemarin, Kak? Saya 202, Kak. TKP 202, TIU-nya 155, TWK yang paling rendah 105. Itu susah banget sih, Kak. Kemudian setelah kita tahu kisi-kisinya, kita harus cari solusi yang kira-kira terbaik. Solusi terbaik. Kalau Coach Fajar itu bilangnya win-win solution. Maksudnya apa sih? Saya mengartikannya yang keuntungannya paling banyak bagi semua pihak dan kerugiannya paling sedikit. Intinya kayak gitu. Nah, nanti pada penerapannya ada berbagai macam. Misalnya, mungkin apa namanya? Itu kisi-kisinya berkaitan dengan integritas, tetapi ada opsi lain. Opsi lain, misalnya opsi A, itu dia tidak hanya integritas, tapi juga masuk ke dalam pelayanan publik. Wah, ini nilainya lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena bisa memegang tidak hanya satu kisi-kisi, tetapi bisa 2 kisi-kisi. Tetapi jangan berarti bahwa ketika kita mengomongkan integritas, terus ada pilihan jawaban itu dia lebih ke pelayanan publik, lah itu malah tidak nyambung. Harus dipegang kisi-kisinya awal dulu yang dibahas di soal ini apa, baru kalau misalnya ada nilai tambah, kita pilih yang itu. Gitu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Berkaitan mungkin TKP atau apa? Kalau saya pegang ini 3 ini sudah cukup. Nah, seperti Coach Fajar ya, bahwa ketika kita berdiskusi mengenai, ketika kita membicarakan TKP, ketika kita mengerjakan TKP, itu yang penting adalah kalian sebaiknya ya tidak belajar sendiri. Kenapa? Karena jawaban teman-teman dan juga jawaban Anda dan juga jawaban temannya itu mungkin beda karena argumentasinya berbeda. Nah, di sini ketika kalian diskusi, kalian akan bisa menarik benang di situ. Kalau TIU kan enak ya. TIU itu pasti gitu loh. Ilmu yang sangat pasti. Jadi belajar TIU sendiri pun tidak masalah sebenarnya. Googling pun juga akan ketemu kalau saya dulu. Kalau yang tanya tips TWK jangan sama saya nggak tahu. Di soal tes TKP pojok kanan atas selalu ada sebab kisinya, jadi tinggal nyocokin. Nah, enak kan? Jadi yang 2021 juga ada. Ketika misalnya kita berbicara tentang integritas, ya fokus tentang integritas. TKP kalau 2019 itu kalau tidak salah 35, kalau 2021 itu 45. Cara skor sampai 200-an gitu gimana ya? Banyak diskusi sih Kak kalau saya kalau TKP ya. Jadi nanti terbiasa. Dan ini Coach Yogi itu kalau tidak salah di dalam DND itu juga bilang harus diurutkan ya 1-5-nya itu ya. Diurutkan dan juga alasannya. Nah, ketika kalian terbiasa mengurutkan poin 1-5, kemudian menyertakan alasannya, dibawa diskusi ke dalam sebuah forum atau dengan berdua saja dengan teman Anda, itu lama-lama akan terbiasa kok teman. TUTWK, satu soal TKP rata-rata berapa detik Kak? Saya dulu
eh ngeset apa ya? Apa ya? Mematok bahwa saya waktu mengerjakan soal itu 45 soal waktu tes ya, 45 soal itu 20 menit. Di dalam tryout pun saya seperti itu. Jadi kalau misalnya selesai nggak selesai 20 menit pindah ke TWK. Nanti TWK 20 menit, kalau nggak selesai ya ke TIU. Gitu. Tahun sekarang 50 soal, waduh banyak banget. Kalau saya dulu ngerjain TKP dulu, TKP, TWK, TIU. Kalau saya dulu, kayak caranya orang-orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang urut, TWK, TIU, TKP, eh, ada yang TIU dulu juga ada. Nah, kalau berbicara tentang formasi, tolong, kalau saya sih nggak berani bicara teman-teman, karena itu masih nunggu finalnya, bukan bukan apa namanya, bukan kewenangan saya. Per soal nggak nyampe 1 menit ya kak, iya, 50 detik kalau mau aman gitu. Itu ya teman-teman. TKP dulu saya ya, karena kalau saya TKP TIU pokoknya tahu terakhir teman-teman, karena TIU itu butuh waktu gitu kalau saya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain monggo, karena itu. Nah, ini nanti TKP itu, ya itu semua soal sih sebenarnya membutuhkan ini ya, terbiasa dengan soal sih. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman terbiasa TWK, terbiasa TKP, itu akan terbiasa untuk membaca. Gitu. Nah, ini mungkin kita singgung sedikit tentang profesionalisme ya teman-teman. Karena tadi saya menjanjikan dua, dua kisi-kisi. Hanya sedikit saja. Nah, tips cepat menganalisis soal. Itu tadi Kak, prinsipnya tadi itu kalau saya TKP itu. Siapa Anda, kisi-kisinya apa, cari yang win-win solution. Itu. Nah, ini kalau tentang profesionalisme ya. Profesionalisme itu kan berasal dari kata profesional. Ini kok nggak bisa. Profesional, dan profesional sendiri berasal dari kata profesi. Profesi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kewajiban. Berarti itu berkaitan dengan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau di sini kaitannya dengan kisi-kisi atau kaitannya dengan TKP, itu berarti kewajiban Anda di dalam pekerjaan. Pekerjaan tuh ya macam-macam, bisa menjadi wira swasta juga bisa, menjadi mahasiswa bisa, menjadi murid juga bisa, dan lain-lain. Bagaimana kalian memenuhi kewajiban itu dengan bertanggung jawab, dengan disiplin, dan kalau khususnya di dalam TKP tambah lagi, mampu nggak teman-teman bekerja sesuai dengan kemampuan yang teman-teman miliki di dalam suatu pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman bekerja sebagai customer service, ya harus punya kemampuan untuk beramah tamah misalnya. Nah, kalau di dalam soal itu ciri-ciri profesionalisme ini jelas teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan sesuatu, apapun itu, tiba-tiba di tengah-tengah itu ada suatu gangguan. Misalnya kalian sedang mengerjakan apa ya, mengerjakan PR, tiba-tiba misalnya ada eh, suara petir. Nah, itu kan gangguan toh. Apakah kalian mau berlindung di dalam selimut ketakutan atau tetap mengerjakan? Itu kan pilihan kalian. Nah, profesionalisme harus fokus dengan tugas dan fungsi Anda. Nah, itu. Tusi itu tugas dan fungsi ya. Jadi tugasnya teman-teman apa? Kan setiap pekerjaan ada job desk-nya ya. Kalau misalnya dalam SKD cukup sebagai PNS secara umum sih kalau saya. Tips mengerjakan soal TKP yang panjang banget itu tadi prinsipnya 3 tadi Kak. Dan juga biasakan membaca sih. Itu. Intinya TKP harus ada aksi langsung benar. Nggak cuma omong doang gitu. Itu salah satu tips juga. Nah, kita coba soal ya teman-teman. Khusus profesionalisme. Nah, ini James dari libro. Saya terinspirasi libro James. James saat ini sedang berada di kelas 8 SMP. Berarti dia apa teman-teman? Pelajar. Saya tulis di sini ya, pelajar. Pelajar. Nah, oke. Soalnya nggak kelihatan. Masa sih? Iya dah, soalnya nggak kelihatan. Mungkin di full screen dulu kan.
Nah, ini kita harus identifikasi posisi kita apa. James saat ini sedang berada di kelas 8 SMP, berarti dia pelajar ya teman-teman. Bentar, bentar. Ini diambil dulu. Oke, berarti dia adalah pelajar. Nah, dia sangat terkenal mengenai kepiawannya, mengenai basket, tak jarang juara. Kemudian suatu saat, sebuah klub ternama milik suatu BUMN tertarik mengundang seleksi talenta muda. Jika lolos, dia bisa mendapat beasiswa pelatihan. Jika menolak, kemudian ada kesempatan terbuat. Di saat yang sama, James harus mengikuti ujian akhir semester atau UAS, UAS ya, yang tidak bisa ditunda kecuali untuk alasan sakit. Nah, melihat kondisi tersebut, jika Anda sebagai James gimana? Kalau bisa, anu ya teman-teman, apa namanya, disertakan alasannya. Misalnya tadi ada yang ngomong win-win solution. Misalnya kalau A kenapa, kalau B kenapa, C kenapa, D kenapa. Oke, mungkin sertakan alasannya. Ada yang masih C dan E ya, dominasinya win-win solution. Oke. Oke, ada yang lain? C, Kak Clara. C, C. Oke. C. Enggak, Mas Pandu, Kak Pandu. Tupoksi sebagai pelajar, selain itu di jalan sekolah tidak bisa ditunda kecuali sakit. Karena kecepatan hanya sekali, Wak. Karena dua-duanya saling penting, apalagi mengenai sekolah. C, karena kewajibannya sebagai pelajar. Karena jalan solusinya untuk saling-saling menguntungkan. C, karena tugas utama. C, tusi. C, karena tugas utama. Wah, ini menarik. Perdebatannya itu. Karena gini, sudah saya duga pasti perdebatannya antara C atau E. Dan benar, keduanya ini bernilai 4 dan 5. Nah, sebagai, tapi kita juga analisis dulu ya teman-teman. 1 sampai 5-nya itu apa aja. Yang satu kira-kira mana teman? Ada yang tahu nggak? Yang nilainya 1. C, D, Kak Dimas. Oke, D. Ya, betul. D ini nilainya 1 ya. Karena